dengan senyum dan salam, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti teman-teman lihat media yang telah kami buat. Ini adalah satu ijma. Ijma terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah pengertian ijma, yang kedua adalah syarat ijma, 3 kekuatan hukum ijma, keempat dasar hukum, kelima macam-macam, keenam contoh ijma, dan yang ketujuh adalah peran ijma. Sebelumnya, apakah teman-teman semuanya sudah pernah mendengar kata ijma? Belum. Jadi, ijma merupakan kesepakatan dari para ulama mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad tentang suatu hukum syariat. Ijma secara bahasa bisa disebut juga sebagai kesepakatan, tekad, setuju, dan sependapat. Kita ulang sekali lagi ya. Pertama, kesepakatan, tekad, setuju, dan sependapat. Ada juga syarat-syarat. Nah, syarat ijma yaitu meliputi kesepakatan para ulama mujtahid, dan kesepakatan tersebut harus jelas serta merujuk pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah kekuatan hukum dari ijma. Apakah sudah ada yang tahu? Belum. Terus dulu ya. Kekuatan hukum dari ijma terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kuat dan pasti. Yang kedua tidak dapat dibantah. Yang ketiga mengikat bagi semua. Dan yang keempat adalah dapat menjadi dasar hukum. Nah, ijma memiliki dasar hukum. Itu dasar hukumnya Al-Quran dan hadis. Ijma para ulama itu sendiri, ayat Al-Quran dan hadis menjadi landasan bagi para ulama untuk berijtihad dan mencapai kesepakatan ijma. Selanjutnya adalah macam-macam dari ijma. Ada yang sudah tahu? Belum. Macam-macam ijma terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ijma sahati dan yang kedua adalah ijma kauli. Ada yang sudah tahu ijma sahati adalah apa? Belum. Belum ya.
adalah kesepakatan dari para ulama mujtahid yang dicapai melalui diamnya para ulama lain. Diamnya bukan berarti mereka nggak setuju, tapi mereka setuju. Nah, kalau ijma kauli yaitu kesepakatan para ulama yang dinyatakan secara jelas dan tegas, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Contohnya sudah ada yang tahu belum? Belum ya. Contohnya yaitu apabila ulama A menyampaikan pendapat, maka ulama B dan C menerima pendapat dari para ulama tersebut. Nah, ijma memiliki contoh, yaitu contoh ijma memiliki sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan naik haji. Ijma memiliki peran ijma yaitu adalah untuk menetapkan hukum Islam yang tidak tertera secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ada lah, ada pertanyaan. Nggak ada, Bu. Ulangi yang tadi, Bu. Yang mana ya? Yang belum paham yang mana? Yang ada yang belum jelas? Boleh Ada, Bu. Ada. Yang mana ya? Yang macam-macam ijma. Kalau Siapa yang masih ingat macam-macam ijma? Gak ada ya? nggak tahu, ulang. Nah, ijma terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ijma sakuti dan yang kedua adalah ijma kauli. Ijma sakuti yaitu ijma yang dicapai melalui diamnya para ulama lain. Diamnya itu bukan berarti mereka nggak setuju, tapi mereka setuju. Kalau ijma kauli, ijma yang dicapai melalui para ulama yang dinyatakan secara jelas dan tegas, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Apakah sudah jelas? Jelas. Ya. Baik, lanjut sesi pertanyaan. Berapa menit? 6. Oke, selanjutnya ke sesi pertanyaan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada Bu? Ya, silakan. Apakah ijma bisa dibatalkan? Pertanyaannya apa ya? Bisa, Bu. Apakah ijma bisa dibatalkan? Tidak, karena ijma yang sudah disahkan tidak bisa dibatalkan karena sudah disahkan. Apakah sudah ini paham? Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi nggak? Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa saja yang bisa melakukan ijma? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Siapa yang berhak melakukan ijma? Ya. Izinkan kami berdiskusi sebentar ya. Boleh ulangi sekali lagi pertanyaannya? Baik, yaitu siapa yang berhak melakukan ijma? Dan jawabannya yaitu para ulama mujtahid, yaitu ulama yang mampu berijtihad dan memahami dalil-dalil syariat secara mendalam. Apakah jawabannya pas? Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi?
Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya Tanya Bu. Ya, silakan. apa dasar hukum ijma? Jawab pertanyaan. Dalilnya dari Al-Quran dan hadis seperti hadis umatku tidak akan bersepakat dalam kesehatan. Benar? As? As. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulannya. Yaitu ijma adalah sumber hukum Islam yang penting dan kuat yang digunakan untuk menentukan hukum syara dalam masalah tertentu. Kami akhiri. Wabillahi taufiq